Kemudian setelah itu beberapa kali Ibu Tiri juga melakukan kekerasan dan diingatkan oleh keluarga besar, alasannya sama, bahwa itu anak saya. Yang jelas bapaknya di sini patut dicurigai, patut diduga. Kalau dia bapak yang baik, kalau dia bapak yang bijaksana, itu tidak akan terjadi kok. Hola besinya Ketani, Besti, viralnya kasus Nizam, bocah 12 tahun yang diduga mengalami dugaan kekerasan hingga membuatnya meregang nyawa, terus bergulir dan menggali fakta-fakta baru demi mengungkap kasus Nizam. Seperti diketahui, ibu kandung Nizam yang terus berupaya mengungkap dugaan tragedi naas yang dialami sang anak hingga tewas ini telah mendatangi Komisi 3 DPR RI bersama KPAI dan juga LPSK pada Senin lalu 2 Maret 2026. Pihak KPAI yang telah melakukan pengawasan ke Polres dan Jampang Kulon Sukabumi terkait kasus Nizam pun ternyata menyebut telah mendapatkan keterangan dari tetangga rumah dan keluarga tentang dugaan kekerasan yang tak hanya dilakukan TR sang ibu tiri, tapi juga diduga dilakukan oleh Anwar, ayah kandung Nizam, dan diduga telah terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Besti. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa di tanggal 23 Februari 2026 Ibu Lisna dan kuasa hukum melaporkan kepada KPAI. Kemudian pada hari Rabu 25 Februari 2026 kami KPAI melakukan pengawasan langsung di Jampang Kulon. Gimana Bu? Dari awal tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 23 Februari. 23 Februari ya. Ya, Oke. pengaduan ke KPAI. Yang mengadukan siapa Bu? Ibu Lisna dan kuasa hukum. Ibu Lisna dari kuasa hukum yang awal ya, belum Pak Krisna waktu itu ya? Sudah Bapak? Sudah dengan oke. Pak Krisna. Oke, terus. Kemudian hari Rabu tanggal 25 Februari kami melakukan pengawasan langsung pertama ke Jampang Kulon, Sukabumi. Kemudian yang kedua ke Polres Sukabumi. Nah, di Jampang Kulon kami bertemu dengan keluarga, yakni keluarga Uwak, karena keluarga Uwak dari Ananda NS ini yang sangat dekat dan bahkan Ananda NS dimakamkan di dekat rumah Uwak. Nah, kemudian kami bertemu dengan keluarga dan juga bertemu dengan tetangga. Kami mendapatkan informasi bahwa yang melakukan kekerasan tidak hanya ibu tetapi ayah dan Dari tetangga? tetangga dan keluarga besar Oke. Uwak. Yuk. Dan itu sudah terjadi terutama lebih intens 4 tahun terakhir. Ketika saya tanya pimpinan kepada keluarga dan juga tetangga, apakah tidak ada yang mengingatkan? Keluarga besar mengatakan mengingatkan, tetapi jawaban dari ayah, itu anak saya, itu urusan saya. Dan itu juga Biar nggak kelewat. Bentuk kekerasannya ada disampaikan? ada Di apa kan? pemukulan, Dipukul ya? dipukul, Oh, oke. dipukul, ditampar. Tampar ya? Oke. Lanjut Bu. Kemudian setelah itu beberapa kali Ibu Tiri juga melakukan kekerasan dan diingatkan oleh keluarga besar, alasannya sama, bahwa itu anak saya. Jadi itu urusan saya. Nah, setelah demikian maka keluarga besar dan juga tetangga tidak ada yang berani untuk mengingatkan kembali. Nah, kemudian kami juga mendapatkan fakta bahwa sampai tanggal 25 Februari ketika kami ke makam Ananda, ayah kandung belum pernah ke makam sama sekali. Gak cuma itu aja, dalam kehadirannya ke Komisi 3 DPR RI juga meminta agar tak hanya ditambahkan menjadi 3 delik, tapi juga penambahan pasal dalam tuntutan. Karena disebut pihak KPAI, selain dugaan kekerasan, ada juga dugaan penelantaran dan penghambatan bertemu dengan anak. Di mana hal tersebut menurutnya masuk kategori filisida, pembunuhan anak yang dilakukan orang tua yang diduga terjadi lantaran adanya pembiaran dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak. Ya, dugaan kekerasan pada Nizam juga seraya diduga juga oleh kubu TR terhadap Anwar. Lalu, bagaimana tanggapan kubu Anwar dalam menghadapi dugaan tudingan tersebut? Tetapi mohon izin pimpinan, sebenarnya tidak hanya pasal penelantaran, tetapi ada pelanggaran di pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Penelantaran sudah satu delik sendiri ya? Satu delik Oke, sendiri. ya. Yang pasal 14 adalah
penghambatan bertemu dengan orang tua. Jadi selama 4 tahun Ibu Lisna tidak bisa bertemu dengan Ananda. Dan di KPAI kasus seperti ini termasuk kasus yang terbesar nomor 2, hambatan anak bertemu dengan orang tua, karena itu adalah hak dasar anak dalam pengasuhan. Kemudian yang kedua, unsur penelantaran ini ada di dalam pasal 76B. Kemudian yang ketiga, tidak hanya penelantaran tetapi seharusnya juga kekerasan, yakni pasal 76C jumlah 80. Jadi seharusnya ada 3 delik yang bisa disangkakan kepada 3 delik ya? Ya, Satu kepada penelantaran, kekerasan, apa lagi tadi? Kedua? penghambatan bertemu dengan Menghambat ketemu ya? Ya, Penghambatan ketemu. penghambatan anak bertemu dengan orang tua, pasal 14. Oke, lanjut Bu dia. Kemudian pimpinan dan Bapak ini Bapak semua ya, Bapak Dewan yang Iya. terhormat, kami sampaikan bahwa ini termasuk filisida, Pak. Jadi pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua tiri. Nah, angka filisida di Indonesia cukup tinggi dan mohon izin ini terjadi karena adanya pembiaran dan normalisasi kekerasan di dalam rumah tangga yang terjadi pada anak. Dan terakhir Itu termasuk kategori femisida nih menurut teman-teman KPAI ya? filisida. Iya, ya. Filisida. Dan dalam filisida ini selalu ada unsur perencanaan. Mohon izin. Karena sebelum filisida itu pasti terjadi kekerasan kecil sebelumnya. Jadi mohon izin jika diperkenankan kami ingin menambahkan tuntutan di pasal 30 KUHP pasal 340. 380 berencana. KUHP baru bukan? KUHP baru pasal Oh, berapa? KUHP lama, mohon maaf. Iya, KUHP baru ntar Iya, dicek iya, ya. iya. Nomor pasalnya jangan berubah ya. Ya, mohon maaf. Iya, iya. Nggih. Ya, itu semua tidak benar ya. Kalau membiarkan, nggak mungkin saya masukkan pesantren, bukan pondok pun saya sekolahkan. Iya, Mbak ya, ini yang saya sayangkan, Mbak ya. Harapan saya, ibunya anak saya ini datang, ya maksudnya datang dengan pengacaranya itu untuk menguak kasus ini, ada kejanggalan ini tentang kematian anak saya dan anak dia juga. Kalau dia mempermasalahkan masalah KDRT yang sudah terjadi 12 tahun lebih, ini kayaknya tidak relevan, Mbak ya. Ya itu ngaco ya. Kalau itu menurut saya sangat tidak benar. Kok bisa senista itu pikirannya ke saya? Yang dimana buat apa saya urus dari kecil, kalau memang mau dibunuhnya dari dulu aja saya bunuh. Itu yang sangat tidak logis ya. Nah, nggak cuma dari KPAI, dari LPSK yang turun hadir pun menerangkan terkait aduan Lisnawati yang diduga menerima ancaman melalui dugaan teror, di mana ia diminta agar tak usah ikut-ikut dan juga meminta Lisna diam, tidak buka suara. Di mana ancaman tersebut diduga ada sejak ia melaporkan Anwar, ayah kandung Nizam. Terlebih, dugaan teror ancaman tersebut juga sempat membuat Lisna alami depresi, Besti. Hingga pihak LPSK yang mendapat dugaan informasi terkait Anwar yang memiliki latar belakang anggota geng ini pun meminta atensi pihak kepolisian, di mana mungkin bisa diduga berkaitan dengan teror ancaman yang dialami oleh Lisna. Nah, nggak cuma itu aja, LPSK juga berharap penerapan hukum terhadap pasal yang diminta KPAI ini pun dipertimbangkan, juga membeberkan dugaan kekerasan yang diduga dilakukan Anwar kepada Nizam, mulai dari disundut rokok sampai dicelupkan ke dalam bak air, yang membuat pihak LPSK menduga Nizam telah mengalami dugaan kekerasan dari kecil dan cukup sering. Dan bukan hanya pada Nizam, tapi juga pada Lisna, ibu kandung Nizam. Ibu Lisna bersama kuasa hukum dan KPAI hadir ke LPSK bersama dengan anggota Komisi 13 untuk melaporkan dan mengajukan permohonan perlindungan. Pada saat itu kami memang langsung meminta keterangan dari Ibu Lisna, dan dari situ kami menindaklanjuti langsung dengan melakukan asesmen kepada Ibu Lisna, yaitu asesmen berkaitan dengan medis, karena memang Ibu Lisna mengeluh ada sakit di
fisik, lalu kemudian melakukan asesmen psikologis dan asesmen ancaman. Karena sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA dan sebagainya, yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Dari situ kemudian Mbak Sri, ancamannya apa bunyinya kalimatnya? Ancamannya salah satunya itu untuk diam, tidak buka suara, lalu kemudian tidak ikut-ikutan gitu, seperti itu, dan itu berlangsung setelah di atas jam 9. Dari sekian banyak SMS dan juga WA yang diterima sama Ibu Lisna itu, Ibu Lisna memang sedikit mengalami depresi, sehingga pada saat di LPSK itulah kemudian kami lakukan juga asesmen untuk tingkat ancamannya. Nah, dari hasil wawancara tim pada saat setelah asesmen, kami mendapatkan beberapa informasi. Yang salah satunya adalah kami menduga dan kami mendesak juga kepolisian penyidik untuk mengecek background dan latar belakang dari ayah Nizam. Karena dari informasi yang didapatkan, tindakan kekerasan sebenarnya sudah diterima oleh korban itu sejak korban masih kecil. Jadi dari mulai yang disundut rokok, kemudian yang disiram pakai air, yang dicelupkan ke dalam bak mandi gitu. Jadi dari kecil itu ternyata korban ini sudah mengalami tindakan kekerasan yang begitu sering dan selalu, dan bukan hanya kepada Nizam tapi juga kepada Ibu Lisna. Jadi kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga ini memang sudah cukup sering dilakukan, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh rekan dari KPAI ini sangat memang penting untuk dilihat lebih jauh, karena latar belakang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga ini sudah cukup mengental dan sudah cukup dalam dan sudah dilakukan sejak korban masih kecil, dan juga diperlakukan juga untuk ibu korban sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peran serta kekerasan dalam rumah tangga sampai menimbulnya korban Nizam itu kemudian meninggal itu tidak lepas peran dari seorang ayah di situ. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa mantan suami Ibu Lisna ini kebetulan adalah anggota geng yang menurut saya juga patut untuk atensi lebih lanjut kepada Bapak kepolisian ya, khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang seringkali diterima oleh Ibu Lisna. Kenapa nggak dulu diperkarakannya? Saksinya siapa? Terus apa yang saya perbuat? Kan gitu. Iya, betul, saya benarkan. Tapi sebetulnya itu tidak marah betulan, saya cuma acting biar dia acting, jadi saya marah. Rambutnya dia panjang waktu itu. Saya potong rambutnya biar menjadikan efek jerak ke dia. Jadi kalau ada apa-apa dia komunikasi dulu, izin dulu ke saya. Jangan seperti itu, gitu kan? Kalau kenapa alasan saya motong rambut? Biar nggak sakit maksudnya. Asia goblok jadi awet itu nanya heula ka lalaki. Nanya heula tuh ke aing gitu. Saya ambil golok, rambutnya panjang, ujungnya saya potong. Bisa pelicit ku aing gitu. Rambutnya ujungnya. Sekarang timbul pemberatan begini-begini. Ini fitnah besar-besaran. Saksinya siapa? Saya melakukan KDRT. Kenapa alasan saya motong rambut? Karena kalau rambut kan nggak sakit gitu. Ini saya nggak tahu siapa di belakang mantan istri saya yang otaknya ini siapa. Istri saya nggak seperti ini. Saya tahu persis mantan istri saya ini nggak seperti ini. Saya yakin, Haikul yakin 1 miliar % ini ada yang nyekenario di belakang istri saya. Saya yakin. Feeling saya
bapaknya juga yang ada itunya juga. Ada keterlibatan. Keterlibatan. Entah keterlibatannya apa. Begitu insting kamu gitu. Iya. Oke, dugaan aja. Iya, dugaan. Ini kan bukan menuduh ya. Bukan menuduh. Iya. Di sisi lain mengetahui laporan yang dibuat Lisna, ibu kandung Nizam terhadap Anwar, ayah kandung Nizam, TR ibu tiri dari Nizam yang kini telah ditetapkan jadi tersangka pun melalui Acong kuasa hukumnya menyampaikan rencananya tentang pengajuan pra peradilan untuk TR. Bahkan diterangkan oleh Acong tak menutup kemungkinan akan melaporkan Anwar, Besti. Bapaknya Nizam ini atau Anwar ini, dugaan kami ya, misalnya dugaan kami benar, dia melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anaknya sendiri karena buruk sifatnya dia, gitu loh. Karena memang sifatnya, dugaannya, atau kondisi sosial apalah yang memang ya kayak tadi yang saya sampaikan, karena merasa diganggu sehingga ngamuk, itu kan perilaku buruk. Artinya kan ada perilakunya buruk, sifatnya buruk. Anaknya sakit misalnya di telepon suruh pulang, marah. Ini kan perilaku buruk, gitu. Ada dugaan, ada kecurigaan, kita mengkonstruksikan, kita meminta untuk disidik, untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, itu hal yang wajar, itu adalah kewenangan kami. Kalau misalnya benar Bu TR ini adalah dikorbanin, ada sengaja yang ngebangun, ada sengaja yang berbuat cerita, ada yang sengaja membuat drama ini, ya saya heran. Kami semua heran kenapa terjadi seperti itu. Kami manusia, kami selaku kuasa hukumnya akan bongkar dengan bukti yang ada siapa pelaku sebenarnya, dan saya yakin Tuhan Allah Subhanahu wa taala di sini akan segera menunjukkan yang baik siapa sebenarnya pelakunya. Itu. Yang jelas bapaknya di sini patut dicurigai, patut diduga. Kalau dia bapak yang baik, kalau dia bapak yang bijaksana, itu tidak akan terjadi kok. Marah-marah terhadap istrinya, marah-marah terhadap anaknya. Ibunya kemungkinannya hanya korban. Ibunya kemungkinan korban fitnah yang seolah-olah dia melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan terhadap anak ini. Kita akan diskusi lebih banyak lagi dengan pihak penyidik. Kita akan kasih pendapat hukum. Kita kalau perlu misalnya harus dilaporkan juga bapaknya, kita tidak menutup kemungkinan melaporkan juga, kan begitu. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan pra peradilan terhadap tersangkanya. Karena bukti apa nanti kan kita menganalisa. Nah, para kubu buka suara. Fakta-fakta pun terus digali demi mengungkap siapa pelaku dalam kasus dugaan tragedi naas yang dialami Nizam dengan dugaan penganiayaan yang membuat bocah 12 tahun tersebut harus meregang nyawa. Semoga semakin dekat dengan titik terang ya Besti, dan semoga almarhum Nizam cepat mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.